Selamat berjumpa dalam program Morning Call edisi Rabu 8 Mei 2024. Bersama saya Pendeta Clarita Swidi Yantimewo, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Kasih Abadi Perawang. Saat ini saya ditempatkan di pos Pelkes Tetap Teguh Teluk Siak, Riau. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita pada pagi hari ini atau pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, tak putus-putusnya kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau boleh menyertai kami di dalam istirahat malam kami. Dan kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Dan terima kasih untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas tugas tanggung jawab kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Oleh karenanya ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, bukakan pendengaran, pikiran dan hati kami, supaya firman-Mu ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. Yang menyatakan, "Aku terus melihatnya karena perkataan yang sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu, dan dibawanya ke hadapannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang terutama melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, jangan sombong, Tuhan lebih berkuasa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sombong diartikan sebagai menghargai diri secara berlebihan, congkak, dan juga pongah. Sombong adalah sifat yang mau menunjukkan dirinya lah yang menonjol, dirinya lah yang paling hebat. Dan hampir semua orang, diakui ataupun tidak, cenderung untuk bermegah, cenderung untuk merasa diri lebih baik daripada orang lain, cenderung untuk merendahkan orang lain. Sehingga kerap kali sifat sombong ini mendatangkan luka dan bahkan menjadikan relasi dengan sesama, bahkan relasi dengan Tuhan menjadi tidak baik. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita pada pagi hari ini memperingatkan kita perihal kesombongan
yang disimbolkan melalui tanduk sombong yang dalam penglihatan Daniel. Allah memberikan kemampuan kepada Daniel melalui berbagai tulisan, hikmat, mimpi, dan juga penglihatan. Seperti yang kita ketahui bahwa Daniel, dia pernah mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan dalam perikop bacaan kita saat ini, Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel mengenai 4 kerajaan yang disimbolkan dengan 4 binatang, serta penglihatan mengenai datangnya kerajaan Allah. Nah, penglihatan Daniel ini hampir sama dengan mimpi Nebukadnezar yang diartikan oleh Daniel. Namun yang dikisahkan di sini ialah 4 ekor binatang yang sedang memamerkan kekuasaannya masing-masing. Yang pertama di situ ada seekor singa dengan sayap burung Raja Wali yang tiba-tiba berubah, memiliki kaki seperti manusia dan diberikan hati manusia. Yang kedua, seekor beruang dengan 3 tulang rusuk yang masih ada di dalam mulutnya. Dia bagaikan predator yang sedang memamerkan mangsanya. Lalu yang ketiga, ada binatang seperti macan tutul dengan 4 sayap burung dan 4 kepala yang memiliki kekuasaan. Lalu binatang yang keempat adalah binatang yang tidak jelas rupanya atau bentuknya, yang menakutkan, mengerikan, dan sangat kuat. Daniel mengatakan binatang ini bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tersisa dengan kakinya. Dan bahkan ia bertanduk 10. Daniel melihat bahwa pada tanduk binatang ini tampak seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Setelah Daniel melihat 4 binatang yang begitu mengerikan, Daniel kemudian ia melihat penglihatan yang berbeda. Ia melihat Allah yang dilambangkan sebagai yang lanjut usia. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, dan kursinya dari nyala api, serta rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kemudian Daniel melihat bahwa binatang yang bertanduk sombong itu dibunuh dan dilemparkan ke dalam api yang membakar, serta binatang-binatang yang lain pun dicabut. Seperti yang kita baca tadi dalam ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, penglihatan Daniel ini ingin memperingatkan para penguasa yang memerintah pada masa itu. Daniel melihat bahwa kerajaan-kerajaan yang bertindak semena-mena terhadap umat Tuhan itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Sebab jika Allah sudah bertindak, maka semua yang sombong, semua yang angkuh akan dihancurkannya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan perikop bacaan kita pada pagi hari ini, apa relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari? Kesombongan bisa saja terjadi kepada siapa saja, termasuk saudara,
bahkan juga saya. Sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa sombong. Kita berpikir bahwa kita berhasil melakukan hal-hal hebat dan kita merasa itu hasil kerja keras kita. Itu hasil usaha kita sendiri. Kita merasa bahwa itu karena kekuatan kita sendiri. Bahkan terkadang juga talenta, kemampuan, keahlian yang kita miliki membuat kita merasa diri lebih baik. Membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain, bahkan lebih hebat dari Tuhan. Sesungguhnya kita lupa bahwa semua yang ada pada kita saat ini, baik harta, talenta, kepandaian, kecakapan, status, jabatan, dan kedudukan, itu sama sekali tidak memberikan kita alasan yang cukup untuk menyombongkan diri. Karena apa? Karena sesungguhnya semua yang kita miliki, semua yang kita punya, itu adalah pemberian Tuhan. Dengan sekejap semua bisa berubah. Semua bisa diambil oleh Tuhan. Bahkan hidup kita pun dapat hancur oleh karena kesombongan kita. Karena Tuhan sang pemilik kehidupan ini, Dialah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Sama seperti tanduk yang sombong tadi, oleh karena ia menyombongkan dirinya, dalam sekejap Tuhan pun menghancurkan dan melemparkannya ke dalam api yang berkobar. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini mari kita refleksikan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita masing-masing. Apakah ada kesombongan di dalam hidup kita? Mari kita menyadari dan mengakui bahwa hanyalah oleh kasih dan kuasa Tuhan kita ada di dunia ini. Hanya oleh kasih karunia Tuhan kita menerima dan melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya kita ini adalah debu, dan suatu saat kita akan kembali menjadi debu. Kita hanyalah pribadi yang kecil dan terbatas. Oleh sebab itu, marilah kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Marilah kita tidak mengandalkan kekuatan kita, melainkan kita mengandalkan Tuhan, selalu taat dan setia kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan. Kita imani bahwa Ia senantiasa menemani kita, menemani perjalanan kehidupan kita, dan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mari kita pakai hidup ini untuk menyatakan kekuasaan Tuhan. Selamat menjadi umat Tuhan yang selalu taat dan setia kepada Tuhan dan yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau boleh membimbing menyertai kami dalam pembacaan dan renungan sebagian dari firman. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa melalui firman-Mu kami belajar bahwa janganlah kami sombong akan kehidupan kami ini, akan apa yang kami punya, akan apa yang kami miliki, akan apa yang kami capai. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah dari Tuhan. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kami di muka bumi ini. Ya Bapa yang Maha Baik, berikanlah kami hikmat-Mu, agar supaya kami dapat terus selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang kami punya itu adalah dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami lakukan, janganlah kami lakukan oleh karena kekuatan kami sendiri, oleh karena kemampuan kami sendiri, melainkan kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan.
menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan yang kami miliki itu adalah dari Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan bersama, ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Maha Baik, kami akan melanjutkan apa yang menjadi tugas aktivitas tanggung jawab kami pada hari ini. Engkau mau berkati kami Bapa, agar segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, semua itu dapat kami lakukan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami Bapa. Engkau tolong turut campur tangan. Engkau tolong bantu kami, berikan kami kekuatan, hikmat, agar kami dapat melewati setiap pergumulan-pergumulan kami. Kau berikan kami jalan solusi yang terbaik ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa kami dapat bergumul di dalam dan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami juga memiliki banyak harapan, banyak cita-cita. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau pasti menjawab segala harapan dan cita-cita kami. Engkau pasti menjawab doa permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan. Bapa Maha Baik, kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Seluruh pelayanan kesaksian yang dilaksanakan, yang dilakukan, seluruh program-program kerja demi untuk kemajuan pelayanan gereja-Mu. Biarlah Bapa semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah seluruh umat Tuhan dapat hadir, turut beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, turut memajukan setiap pelayanan yang ada. Yang berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas panggilan mereka, pengutusan mereka sebagai pelayan firman dan sakramen. Itu dengan baik, dengan penuh ketulusan hati. Dan Engkau berkati keluarga mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu, mereka yang berjuang oleh karena sakit penyakit. Bapa, Engkau tolong sembuhkan mereka. Engkau angkat setiap rasa sakit yang mereka rasakan. Pulihkan mereka. Kembalikan setiap fungsi-fungsi tubuh mereka. Dan biarlah mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab aktivitas mereka dengan tanpa kurang suatu apapun. Bapa Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang tilik hati kami yang paling dalam. Dan biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk dapat selalu menerima kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Morning Call pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tanihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkalai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera
di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.